Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya sholat dalam kondisi isbal dan mulut tidak bergerak diam saja? Kalau mulut tak bergerak diam saja, dia nggak baca. Terus ngapain? Ya nggak tahu, tanya dia lah. Ya ngapain? Ya ngapain dia nggak baca? Al-Fatihah, ya doa iftitah, seterusnya itu bacaan, ya. Baca itu dengan lisan. Kecuali kalau dia mungkin ya, dia apa? Bisu, nggak bisa keluar apapun ungkapan. Ya maka ini ya dia dengan isyarat itu saja, ya. Tapi kalau dia mampu nggak boleh. Dengan isbal, kalau gimana dalam kondisi isbal? Dalam sebuah hadis ya yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam sahihnya, Abu Daud dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu." Sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang laki-laki yang musbil isbal pakaiannya. Hadis ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya, Imam Az-Zahabi setahu ana ini beliau menyebutkan ini dalam apa? Dalam Al-Kabair beliau dan disebutkan hadis ini oleh beliau, ya. Seingat saya beliau termasuk yang menyatakan hadis ini sahih. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan hadis ini dalam Dhaiful Jami' dengan nomor urut hadis 1678. Jadi dhaif hadisnya. Demikian. Terus gimana ya? Baik, kita katakan bagi orang yang berpendapat bahwasanya itu hadisnya dhaif, tidak benar Rasulullah. Ketahui sesungguhnya orang yang isbal pakaiannya, menutup mata kaki pakaian tersebut, itu Allah tak suka. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Jami' dengan nomor hadis 7912. Rasulullah bersabda, "Ya Sufyan, wahai Sufyan, la tusbil izaraka." Jangan engkau menjulurkan, menutupkan mata kakimu dengan pakaianmu. Fa innallaha la yuhibbul musbilin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musbil, yang menutupkan mata kakinya. Paham ya? Baik. Allah tidak suka. Saking tidak sukanya, Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang lain, Allah tidak melihat orang yang musbil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala la yanduru ila musbili izarahu, atau la yanduru ila musbili izarihi. Ya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada orang yang musbil pakaiannya, menutup mata kaki. Coba perhatikan. Betul. Katakanlah hadisnya dhaif tadi, salatnya enggak diterima oleh Allah, ini dhaif hadisnya. Tapi masalahnya Allah tak suka, Allah tak lihat. Oh, gimana itu? Ya. Makanya, ya Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis tersebut. Makanya hati-hati sajalah. Maka kita ingatkan kepada orang yang dia menjulurkan pakaiannya, menutup mata kaki, ya. Ingat ya, namanya musbil, itu isbal, itu adalah menjulurkan pakaian dari atas ke bawah. Bukan hanya sekadar tertutup mata kaki, paham ya? Kalau tertutup mata kaki dengan kaos kaki, ini bukan isbal. Begitu juga dengan khuf atau dengan apa? Sepatu yang dia tinggi, tinggi sampai menutup mata kaki, ya. Maka yang seperti ini bukan isbal, karena ini adalah dia menggunakan dari atas ke bawah. Sementara kalau dikatakan isbal adalah kalimat menjulurkan dari bawah, dari atas ke bawah. Kalau dia dari bawah ke atas seperti pakai kaos kaki, ini bukan termasuk isbal. Ustaz, gimana kalau pakai kaos kaki sambil kakinya di atas? Lalu dia pakai, kan dari atas ke bawah namanya. Antum jawab sendirilah ya. Ini orang pakai kaos kaki kurang kerjaan, ngapain kayak gitu dia? Tetap saja nggak masalah, karena aslinya kalau pakai kaos kaki dari bawah ke atas, kan gitu. Ini orang kurang kerja dari atas ke bawah gitu, ya. Aslinya adalah menjulurkan pakaian dari atas ke bawah, ya. Ini yang dia
termasuk isbal, dan itu yang apa? Yang ini terlarang. Bahkan Rasulullah mengancam dengan neraka. Ya, ma'asfalu minal ka'baini minal izari finnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki dari pakaian itu, makanya perhatikan ya. Ini hadisnya menunjukkan dari atas ke bawah. Apa saja yang dari pakaian di bawah mata kaki, maka itu dalam neraka. Masya Allah. Diancam dengan neraka. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Hati-hati ya. Bahkan Rasul mengatakan itu termasuk makhilah. Ya, perhatikan ini hadisnya. Ada orang mengatakan, kan gak apa-apa Ustaz, isbal asalkan tidak sombong. Nah, lihat ini ya. Ini saya sampaikan. Tadi padahal isbal tersebut Allah gak suka. Ya. Gimana kalau isbal tapi nggak sombong? Maka saya katakan, sesungguhnya orang yang dia isbal tapi tidak sombong, dia sedang memakai pakaian sombong. Pakaian kesombongan, pakaian orang sombong. Sombong ke orang tersebut? Jadi kan Rasulullah mengatakan, ya, ini dia. Wa iyyaka wa isbalal izari, fa inna isbalal izari minal makhilah, wa la yuhibbuhallahu. Lihat ini. Hati-hati kamu dengan isbalnya izar, menjulurkan mata kaki, menjulurkan pakaian menutup mata kaki. Kenapa? Karena isbalnya izar, menjulurkan pakaian menutup mata kaki itu minal makhilah, termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukainya. Lihat. Jadi sekedar kalau orang itu betul nggak sombong, oke lah, nggak sombong lah, hatinya nggak ada kesombongan ketika pakai itu, baik. Tapi tindakan itu tindakan kesombongan. Lisan dan hati Anda katakan begitu, tidak sombong. Tapi tindakan Anda sombong. Saya katakan, ada enggak kesombongan itu hanya lisan saja? Ada. Ada enggak kesombongan itu pada hatinya? Ada. Ada sombong itu pada tindakannya, betul tidak? Ada. Ada orang, dia sombong pada hatinya. Dia enggak melakukan kegiatan apapun, dia tadi sombong. Apa bentuk kesombongannya? Yaitu apa? Dia sambil duduk, nggak ada gerakan dia meremehkan orang, tapi hatinya dia merasa lebih tinggi, lebih benar, lebih tinggi ketimbang orang lain. Yang lainnya rendah. Orang ini sedang menghinakan orang lain dengan hatinya. Kata Rasulullah, al-kibru badarul haqqi wa ghamdun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hatinya sedang merendahkan manusia, lisannya nggak ada. Tindakannya nggak ada, betul? Nggak ada dia. Nengok orang begini nggak ada dia. Tapi apa? Hatinya sombong dengan meyakini dia lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Paham? Ada sombong itu pada ucapan, ya. Hatinya mungkin tidak menginginkan, tapi ungkapannya sombong, ya. Mungkin dalam candaan dia katakan, coba, ya kan? Coba katanya, lihat, ya. Apalah si Fulan katanya, iya kan? Coba lihat aku katanya dengan lisannya seperti itu, ya. Coba lihat, dia tidak sombong pada hati karena dia tidak bermaksud, bahkan dia mungkin bercanda. Tapi ungkapan ini ungkapan kesombongan, paham ya? Ada orang melakukan kesombongan dengan tindakan, hati tidak mungkin, tapi iya, maksudnya jelas bisa jadi iya juga. Lisan tidak, tapi perbuatan. Ya. Apa contohnya? Contohnya gini. Ya. Ketika dia menyerahkan sesuatu kepada orang lain, ya. Tangan kiri, nggak ditengok orangnya. Nah, gitu. Ini sombong ini. Direndahkan. Mestinya di antara juga ini bentuk kesombongan ini kurang tepat ya. Ketika ada orang datang, ucapkan salam atau ingin jabat tangan, itu jabat tangan nggak ditengok. Nah, ini tindakan kesombongan, paham ya? Ini meremehkan orang yang menjabat tangannya. Tapi antum jangan kebaperan lah gitu kan, baper gitu kan. Sombong kali kau, yang gitu, jangan gitu ya. Ya, gini aja, coba tengok. Jangan-jangan yang nyalamin antum nanti akhwat gitu. Tahu suara antum laki-laki katanya. Ya jangan gitu. Kalau jabat tangan lihat ya. Perhatikan, baik. Orang tadi ketika dia isbal, baik
lisannya tidak sombong, hatinya tidak sombong, tapi perbuatannya sombong. Paham itu? Dan Allah yang ngomong ini bukan saya, Rasulullah, ya. Wa iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhilah. Fa innahu minal makhilah. Wa la yuhibbuhallahu. Lihat, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan At-Tayalisi dari Jabir bin Sulaim Al-Hajimi, demikian. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Jami' dengan nomor hadis 98. Baik, selesai. Paham ya tentang isbal.